Selain menggunakan operator just, kita juga bisa menggunakan operator create ya untuk membuat atau menginstan suatu observable ya. Jadi ini contohnya kita membuat suatu observable dengan memanggil metode atau operator create ya. Di sini kita akan membuat sebuah observable yang memancarkan nilai berupa string, di mana di sini berupa suatu lambda ya, create ini parameternya kita menggunakan lambda, variabelnya adalah emitter ya, atau kita bisa juga hanya menggunakan it ya, tanpa kita memberikan nama emitter. Jadi dengan operator create kita bisa lihat di sini kita bisa definisikan apa yang akan dipancarkan oleh observable tersebut ya. Jadi misalkan pertama-tama dia akan memancarkan event onNext ya, value-nya adalah 1, kemudian onNext lagi value-nya adalah 2, kemudian dia memancarkan onComplete ya. Jadi dia akan seperti ini. Yang pertama adalah string 1, kemudian yang kedua adalah string 2, kemudian yang ketiga adalah complete ya. Jadi complete seperti ini. Jadi ini adalah marble diagramnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya tentang method create atau operator create, kita bisa menekan control klik ya pada nama method create untuk menuju ke pendeklarasiannya. Kita dapat baca dan temukan bahwa method create memiliki sebuah parameter ya, yaitu source dengan tipe observable on subscribe ya. Dengan cara yang sama, saudara dapat melihat pendeklarasiannya dan menjumpai bahwa observable on subscribe ini adalah suatu interface yang berisi sebuah metode ya, yaitu metode subscribe yang memiliki sebuah parameter, yaitu parameternya adalah emitter ya. Itulah mengapa kita beri nama dia di sini tadi emitter ya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa biarkan saja menggunakan defaultnya yaitu it ya untuk lambda ya. Ini bisa kita ganti dengan it atau kita hilangkan ini ya. Kita hilangkan, kemudian kita menggunakan it. Jadi ini diganti dengan it. Nanti saudara mungkin bisa coba pada saat praktikum ya. Jika kita telusuri lebih jauh lagi, kita dapat telusuri bahwa observable emitter ini adalah kelas turunan dari emitter, sehingga emitter ini dia otomatis akan mewarisi sifat-sifat dari jadi maaf ya, observable emitter ini dia akan mewarisi sifat-sifat dari emitter ya. Jadi dia memiliki metode onNext, onComplete, dan onError, sehingga kita bisa melakukan ini ya. Karena dia adalah turunan dari emitter. Ini adalah eksperimen ya dengan menggunakan create ya. Jadi perlu selalu diingat ya bahwa observable tidak akan melakukan apapun sebelum ada yang melakukan subscribe ya. Oleh karena itu kita perlu tambahkan subscribe pada kode sebelumnya. Jadi pada kode sebelumnya ini ya, kalau kita lihat dia nggak akan atau tidak akan melakukan apapun karena belum ada subscription-nya. Nah di sini kita tambahkan subscription ya, subscribe by ya. Kemudian kita definisikan untuk event-eventnya. Untuk onNext kita cetak ke layar. Untuk onComplete kita cetak selesai ya. Jika kode seperti ini, maka dia akan menghasilkan output seperti ini outputnya. Jadi saudara juga bisa coba di IDE masing-masing ya. Ini jika kita jalankan outputnya adalah 1, 2, dan selesai ya. Jadi observable dia pertama-tama akan mengemit event onNext ya. Jadi yang ini adalah yang pertama dipancarkan. Jadi dia akan mencetak onNext 1 ya. Kemudian berikutnya dia akan memancarkan onNext lagi dengan value 2. Jadi yang ini. Kemudian yang ketiga dia akan memancarkan event onComplete ya, sehingga yang dicetak adalah selesai ini ya. Selesai sesuai dengan yang kita definisikan, dia print line selesai untuk onComplete ya. Nah, di sini kita akan bereksperimen ya. Bagaimana jika kita ubah urutannya ya? Kita ubah urutannya.
Yang tadinya dia on next 1, on next 2, kemudian on complete, kita tukar sekarang. On complete kita naikkan ke atas, dan on next 2 kita turunkan ke bawah ya. Jadi urutannya seperti ini. Jadi dia akan memancarkan 1, kemudian complete, kemudian 2 gini ya. Jadi seperti ini dia pancarannya. Kalau yang ini dia mancarkannya dia 1, kemudian 2, kemudian complete ya. 1, 2, complete. Jadi seperti ini. Kita ubah urutannya menjadi seperti ini. Jika kita jalankan, maka kita akan mendapati output yang seperti ini ya. Jadi yang event pertama dia akan memancarkan on next ya. 1 dengan nilai 1, jadi dia akan di print line ya. Kemudian yang event yang kedua dia akan mengemit on complete ya. Mengemit on complete sehingga dia akan mencetak selesai ini ya. Selesai. Kemudian setelah itu dia tidak akan mengemit apapun ya, karena dia sudah complete ya. Jadi ini tidak akan terjadi ini yang nilai kedua ini dia tidak akan pernah dipancarkan ya. Karena suatu observable ketika dia sudah memancarkan event on complete ataupun on error, maka dia sudah tidak akan memancarkan apapun lagi ya. Jadi observable sudah berhenti atau sudah terminated, sehingga hasilnya seperti ini ya. Dia tidak memancarkan yang bernilai 2 ini. Kemudian kita eksperimen lagi ya. Dari kode sebelumnya kita coba sisipkan on error ya, di antara on next dan on complete ya. Jadi kita sisipkan ini on error ya. Jadi ini posisinya ada di atas dari on complete atau di bawah dari 1 ya, sehingga urutannya menjadi yang pertama adalah 1 ya, kemudian error, jadi silang ya, kemudian complete, kemudian 2 ya. Ini adalah on next ya, jadi yang lingkaran ini adalah on next. Jadi kita tarik garisnya seperti ini marble diagramnya ya. Ketika kita jalankan kode ini, maka outputnya adalah akan seperti ini ya. Dia akan mencetak 1. Jadi pada event yang pertama, on next yang pertama dia dipancarkan, dicetak ke layar 1 ya. Kemudian event yang kedua adalah on error. Jadi untuk yang on error ada di sini definisinya. Dia akan mencetak di layar juga ya. Sehingga dia akan mencetak ke layar di sini java.lang.runtime exception error ya. Kemudian setelah on error, ini ada on complete ya. On complete dia tidak akan dipancarkan ya. Karena setelah on error, observable dia sudah tidak akan melakukan apapun ya. Dia sudah terminated. Jadi sampai di sini dia sudah terminated ya. Terminated. Sudah selesai ya. Sehingga yang dipancarkan hanya nilai 1 ini dan errornya ya. Jadi untuk yang ini dia tidak pernah dipancarkan ya. Jadi dia yang benar marble diagramnya hanya seperti ini saja. 1, kemudian error, kemudian selesai ya. Jadi karena setelah event error, observable berhenti mengemit events lainnya. Kemudian eksperimen berikutnya ya, ini kita hilangkan sekarang ya. Jadi apa jadinya bila observable ya tidak mengemit event complete ataupun error ya. Jadi ini bukan kita ya, tapi ini tidak ya. Bagaimana jika tidak mengemit apapun ya, mengemit complete maupun error. Jadi di sini kita lihat ya untuk observable-nya. Jadi kita fokus di sini. Observable ini dia hanya mengemit
dua buah event, yaitu yang pertama adalah onNext dengan value 1 dan yang kedua adalah onNext dengan value 2 ya. Jadi kita lihat di sini jika kita gambarkan di marble diagram, pertama dia akan mengemit next event 1, kemudian next event 2. Jadi dia hanya seperti ini ya. Ya, seperti ini marble diagramnya ya. Dia tidak pernah mengemit complete maupun error ya. Ketika ada subscriber yang berlangganan, maka dia akan mulai memancarkan event ya. Dan ketika kita jalankan untuk kode yang di samping, maka outputnya adalah 1, 2 ya, sesuai dengan eventnya. Yang pertama onNext 1 dicetak ke layar, yang kedua onNext 2 dicetak juga ke layar ya. Nah, sepertinya ini adalah kejadian yang normal-normal saja ya. Tidak ada masalah ya. Sepertinya. Namun sebenarnya yang terjadi adalah ini suatu leak memory atau memorinya bocor ya. Di sini observable tidak pernah selesai atau berhenti karena dia tidak menghasilkan atau memancarkan complete event maupun error event ya. Dan kita juga tidak melakukan dispose ya. Kita tidak melakukan dispose terhadap disposable yang dihasilkan oleh subscribe by ya. Jadi untuk menghindari leak memory, kita pastikan bahwa observable berhenti ya. Baik secara otomatis dengan menghasilkan atau memancarkan complete atau error ya, maupun secara manual ya dengan memanggil metode dispose ya. Jadi ini perlu kita dispose ya untuk ini, jadi bisa kita panggil di sini dispose misalnya ya, sehingga dia akan berhenti ya, akan terminated.